Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, amma ba'd. Saudaraku sekalian yang saya cintai rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat yang pertama kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan firman-Nya, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Allah Subhanahu wa taala utus Nabi Muhammad dengan ayat yang pertama Allah turunkan, dengan beberapa ayat yang Allah turunkan. Kemudian setelah ayat yang pertama turun, ternyata kemudian terputus. Sekian lama ayat tidak turun, wahyu tidak turun kepada Nabi SAW. Beberapa ulama mengatakan bahkan sampai beberapa tahun, sampai ada yang berpendapat 3 tahun. Kemudian turun ayat Ya ayyuhal muddathir. Ketika Rasulullah SAW dalam keadaan di rumahnya, dalam keadaan beristirahat, Allah turunkan Ya ayyuhal muddathir qum fa'anzir. Allah firmankan kepada Rasulullah SAW, bangkit dan berikanlah peringatan. Dan kemudian Allah turunkan ayat yang berikutnya lagi, wa anzir ashiratakal aqrabin. Berikanlah peringatan kepada karib kerabatmu. Maka Rasulullah SAW mengumpulkan Bani Hashim. Rasulullah SAW undang kerabatnya yang tunggal mbah buyut satu kabilah untuk berkumpul di sekitar Ka'bah. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan kepada seluruh Bani Hashim, dan Rasulullah SAW mengajak kepada karib kerabatnya untuk mengucapkan Qulu la ilaha illallah tuflihu. Kalau mau selamat, ucapkanlah la ilaha illallah. Tidak ada sesembahan yang layak disembah kecuali hanya Allah. Dan ini artinya, konsekuensinya adalah la ilah, tidak ada Tuhan selain Allah yang layak disembah. Artinya berhala-berhala yang selama ini mereka agung-agungkan, mereka dewa-dewakan, mesti minggir semuanya. Maka kemudian Abu Lahab, kemudian atau pembesar-pembesar Quraisy secara umum, kemudian mereka protes. Mereka katakan, alihadza jama'tana, hanya dengan ini saja toh Anda mengumpulkan kami ini, satu keluarga Bani Hashim ini. Maka kemudian di antaranya Abu Lahab mengatakan, tabban laka ya Muhammad, celaka engkau. Akan tapi Allah balas dengan surat tabbat yada abi lahabi wa tab. Mereka geger. Kemudian mereka mengatakan, inna hadza la syai'un ujab. Kok Tuhan itu cuman Tuhan yang satu tok, nggak ada Tuhan-Tuhan yang lain? Karena mereka ini biasa kalau hajatnya ini, mereka punya ritual kepada yang menguasai ini. Seperti mungkin seperti kita nek ajeng tandur, ritualnya demikian. Ada syarat-syaratnya kepada mbah siapa, dibeleh ke apa, mesti dihilangkan semuanya. Maka Rasulullah SAW ketika itu mulai mendapat perlawanan. Maka jangan heran bapak-bapak, saudaraku sekalian, yang mendakwahkan dakwah tauhid, kemudian menjauhi, memperingatkan manusia dari bahaya dosa syirik, dan termasuk memperingatkan manusia untuk jangan sampai terjerumus ke dalam jalan-jalan setan yang diancam dengan neraka. Ingat saudaraku sekalian, kita mengingatkan saudara kita kaum muslimin bukan memvonis mereka masuk neraka, tapi kita mengingatkan ancaman neraka terhadap dosa yang mereka kerjakan atau perbuatan yang mereka
kerjakan. Maka kemudian Rasulullah SAW berdakwah selama 13 tahun di Mekah. Itu beliau SAW hanya mengajak qulu la ilaha illallah, ucapkan la ilaha illallah, aslim taslam. Kalau Islam mentauhidkan Allah, selamat. Demikianlah, belum ada waktu itu syariat salat 5 waktu, belum ada. Ketika itu belum ada syariat puasa, belum ada zakat, dan belum ada haji. Akan tetapi Rasulullah SAW senantiasa berdakwah mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, wajtanibut taghut, dan menjauhi sesembahan-sembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Dan ini adalah risalah yang betul. Sehingga Rasulullah sampaikan surat kepada Raja Romawi, Rasulullah sampaikan surat kepada Raja Persia, 2 superpower ketika itu, dengan kalimat aslim taslam, Islam selamat. Maka tegakkanlah wajah Anda, tegakkan dahu Anda, Anda Muslim. Yang mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innad dina 'indallahil Islam." Satu-satunya agama yang diridhoi di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah agama Islam. "Wa may yabtaghi ghairal islami dinan fala yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin." Kalau ada orang mencari jalan selain Islam, maka tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan di akhirat termasuk orang-orang yang merugi. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan hidayah kepada kita di atas Islam, di atas sunnah kepada Nabi SAW, dan mewafatkan kita di atas iman dan Islam. Dan ucapan terakhir dari lisan kita adalah la ilaha illallah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.